warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Nah, sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa. Untuk memimpin doa ini, saya minta Ananda Imam untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Iman yang telah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, perlu Pak Guru menyampaikan kenapa kita belajar di rumah, karena pada saat ini kita sedang dihadapkan dengan bencana non alam, yaitu COVID-19 atau Corona, sehingga sekolah untuk sementara waktu diliburkan. Oke, perhatikan bahwa adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 3. Anak-anak bisa perhatikan di depan, peduli terhadap lingkungan. Untuk tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan melihat dan mengamati materi yang ditampilkan melalui media PowerPoint dan video, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Untuk pembelajaran 2 ini yaitu bijak, tentang hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, bijak menggunakan merawat, memperindah. Hak yaitu sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, atau kalau contoh sederhana yaitu makan nasi. Terus kewajiban kita adalah menjaganya untuk tidak membuang-buangnya atau mengambil secara berlebihan. Potong pakai. Oh, lanjut. Ya. Bahwa hak dan kewajiban kita adalah memanfaatkan tumbuhan di lingkungan rumah kita, ya, di lingkungan kita. Apa itu hak, anak-anak? Ya, ada yang tahu angkat tangan? Ya. Hak adalah sesuatu yang menjadi
milik kita atau yang menjadi yang bisa kita gunakan ya, hak kita. Terus kewajiban, apa kewajiban anak-anak? Kewajiban itu adalah kita wajib melaksanakannya atau menjaganya. Salah satu contoh hak dan kewajiban kita pada tumbuhan, yaitu hak kita dapat memanfaatkannya, bisa menikmatinya, terus kewajiban kita menjaganya. Ya, kemudian terkait tumbuhan yang ada di sekitar kita, apa saja? Apakah anak-anak tahu? Angkat tangan. Ya, apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita? Mangga, kelapa, pisang, jambu, buah naga. Nah, terus hak kita terhadap tumbuh-tumbuhan itu apa saja? Hak kita bisa memakan buahnya. Nah, terus pohonnya sebagai apa? Oksigen. Ya, bisa menikmati oksigen yang dihasilkannya, dan bisa juga dimanfaatkan oleh hewan, burung, dan lain-lain. Terus kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita apa? Menyiram, merawat. Ya, itulah sekedar hak dan kewajiban kita. Oke, kita perhatikan di layar ya. Pak Guru akan membacakan sebuah cerita kecil, setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri sebentar ya. Nasi bisa. Ya. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali Ibu Beni mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Dari cerita ini, sikap Beni dan adiknya mana yang benar tentang hak dan kewajiban? Ya, sikap adik Beni benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak menghabiskan makanannya. Karena tidak menghabiskan makanannya dan selalu mengambil nasi secara berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuannya. Terus bagaimana dengan sikap Beni? Baik. Apa sikap Beni terhadap makanan? Baik. Nah, Beni selalu mengambil makanan secukupnya.
kenapa penting kita mengambil makanan secukupnya dan tidak membuang sia-sia, karena proses untuk menghasilkan nasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Perhatikan di gambar. Gambar 1, gambar pertama yaitu orang yang sedang membajak sawah. Gambar 2, orang yang sedang menanam sawah. Gambar ketiga, pada 100 harinya padi sudah mulai berbiji. Pada 120 hari padi sudah dipanen. Dan selanjutnya ya, mohon serius ya. Pak. Dari gambar ini sehingga membutuhkan waktu 4 bulan. Ya, untuk itu kita sebagai manusia wajib memanfaatkan makanan dengan benar dengan melihat proses sehingga makanan ini jadi, sehingga membutuhkan waktu. Terhadap sikap ini, bahwa sikap Adi Beni itu sudah tidak memanfaatkan makanan dengan baik. Selanjutnya perhatikan gambar di samping. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar A, ketiga gambar ini? Gambar A, orang sedang apa? Menanam pohon. Gambar B, Menanam pohon. gambar C, Mencabut pohon. ya, mencabut pohon kecil ya. Nah, dari ketiga gambar ini, apa dampak dari gambar A? Ada yang tahu nggak kalau daun sedang menebang pohon akan terjadi apa? Banjir. Longsor. Lalu ya. Panas. Terus gambar kedua, apa manfaat dari gambar kedua? Bisa menghasilkan oksigen. Ya, bisa menghasilkan oksigen, bisa menyejukkan lingkungan. Lalu gambar ketiga, gambar kece, Mencabut pohon. artinya gambar C ini sama dengan gambar A, sama-sama merusak, sama-sama tidak memiliki tanggung jawab. Nah, ya, ini dari gambar tadi, mari kita berdiskusi. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, apa? Menanam pohon. Gambar B, Menanam pohon. gambar C, Mencabut kecil. ya, mencabut pohon kecil. Pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik untuk gambar A? Ada. Kenapa tidak baik? Karena bisa menyebabkan banjir. Karena bisa menyebabkan banjir. Gambar B, Baik. baik. Bau. Kenapa? Bisa menghasilkan oksigen. Ya, bisa menghasilkan oksigen, bisa sehingga membuat lingkungan kita nyaman. Gambar C, terus pertanyaan ketiga, dampak bagi lingkungan. Gambar A,
Anak-anak perhatikan di LKPD yang di Pak Guru itu yang Pak Guru persiapan ya. Ya, untuk ya dampak bagi lingkungan untuk gambar A, Bisa menyebabkan banjir. gambar B, Menghasilkan oksigen. gambar C, Merusak lingkungan. terus pertanyaan keempat, perhatikan ya di LKPD yang Pak Guru bagikan. Dampak bagi orang lain. Untuk gambar A, dampak bagi orang lain apa? Ada yang tahu nggak? Gambar B, dampak bagi orang lain. Gambar C, dampak bagi orang lain. Tidak. Kalau untuk gambar A, dampak bagi orang lain adalah ketika orang tersebut mengambil pohon secara seenaknya, bagi orang lain, bahwa orang lain tidak dapat menikmatinya. Ketika hutan sudah mulai gundul, berarti orang lain akan merasakan panas. Nah, ketika kekeringan air, orang lain tidak bisa menikmati air. Itu dampak bagi orang lain terhadap gambar A. Gambar B, dampak terhadap orang lain. Ketika pohon ini tumbuh, maka orang lain bisa menikmatinya. Salah satunya sebagai tempat teduh. Ketika berbuah, orang lain bisa menikmati makanan buahnya. Terus gambar C, dampak bagi orang lain adalah merusak tanaman yang ditanam oleh orang lain, sehingga ini sama dengan gambar A ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa pertanyaan di pertanyaan kelima? Coba dibaca. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Nah, ya. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya. Gambar A, bagaimana jawabannya? Ya. Melanggar. Gambar B, Tidak. gambar C, Iya. kenapa melanggar? Ya, karena tadi kenapa melanggar? Karena ketika pohon ini sudah salah satu contoh yang dekat dengan kita, ketika mangga di dekat rumah kita ini ditebang, maka orang lain sudah tidak lagi bisa menikmati buahnya, sudah tidak bisa menikmati udara segar yang dihasilkan oleh pohon mangga tersebut, dan burung-burung sudah tidak bisa lagi berteduh menempati pohon tersebut. Itu dampak dampak dari gambar A, itu melanggar hak ya, melanggar hak orang lain. Terus gambar B, gambar B ini ya, dari pertanyaan ini, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tidak, karena dia ini berkewajiban untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang oleh orang, seperti di gambar A. Terus gambar C itu sama dengan gambar B, gambar A ya. Ya, selanjutnya
perhatikan. Sebelumnya Pak Guru akan menampilkan dulu video ya tentang pembuatan kolase. Ini perhatikan ya. Mari, saatnya kamu berkreasi. Kamu membuat kreasi karya seni teknik menempel. Sebelumnya, sebelum Pak Guru menampilkan video tentang teknik pembuatan, Pak Guru membaca dulu ya. Kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu, atau daun. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Montase, aplikasi mozaik. Kita pada pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang kolase. Sebelum melanjutkan ini, Pak Guru akan menampilkan video tentang teknik pembuatan kolase ya. Mohon disimak. Jadi tujuan dari bentar. Ya, ini perhatikan ya pembuatan kolase. Ya, pertama daun lem, daun, kertas, mau masak.
Itulah cara pembuatan kolase. Dari tampilan video tadi, apakah anak-anak sudah mengerti bagaimana cara membuat kolase? Sudah. Apa saja yang dipersiapkan? Lem. Daun. Terus apa lagi? Kertas. Ini gambar kolase. Kalau gambar ini kalau kolase ini kita harus menggambar dulu model ya, model kupu-kupu. Kalau tadi langsung dengan daun yang lebar langsung dibuat dan sama saja. Perhatikan ya tentang cara-cara pembuatan kolase, yaitu pertama anak-anak harus mempersiapkan bahan. Bahan itu tadi sudah anak-anak amati di gambar di video tadi, ada daun, ada lem, ada kertas, ada ranting,